Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fauziah dengan NIM akhir 133. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna hidup pada masa dewasa akhir. Apa sih makna hidup itu? Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Jika hal itu berhasil dipenuhi, maka akan menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang berarti yang pada akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia. Makna hidup mempunyai arti yang berbeda-beda pada setiap individu, tergantung dari sudut pandang tertentu individu melihatnya dan mengartikannya. Kemudian ada tipe kepribadian pada lansia. Yang pertama, ada tipe arif bijaksana yang dicirikan oleh pengalaman luas dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman, menunjukkan sikap bijaksana, fleksibel, ramah, dan rendah hati, serta menjadi panutan dalam keluarga dan masyarakat. Tipe yang kedua, ada tipe mandiri yang menonjolkan sifat selektif dalam menentukan pilihan kerja dan fokus pada aktivitas tertentu. Tipe ketiga, yaitu tipe tidak puas yang cenderung merasa kurang puas dengan situasi atau capaian yang dimiliki. Tipe 4, tipe pasrah yang bersikap pasif dan lebih menerima keadaan tanpa berusaha proaktif untuk merubah nasib. Tipe kelima, tipe bingung yang mengalami krisis identitas, seringkali ragu dan tidak konsisten dalam mengambil keputusan, mengisolasi diri, merasa minder, pasif, serta terkejut dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Kemudian ada ciri-ciri dewasa akhir yang sedang mencapai makna hidup, yang ada 5. Yang pertama, penerimaan terhadap diri dan keadaan. Individu menerima kondisi fisik, sosial, dan ekonomi mereka dengan lapang dada, termasuk keterbatasan yang datang seiring bertambahnya usia. Yang kedua, adanya rasa syukur. Mereka menunjukkan sikap bersyukur atas pengalaman hidup masa lalu, baik suka maupun duka. Yang ketiga, keterhubungan sosial yang positif. Mereka menjalin hubungan baik dengan sesama penghuni panti, pengurus, dan keluarga jika masih berhubungan yang memberikan rasa berarti dalam hidup. Keempat, penerimaan terhadap kematian. Individu memiliki kesiapan mental terhadap kematian, memandangnya sebagai bagian dari siklus hidup yang wajar. Yang kelima, pencapaian kedamaian batin. Mereka menunjukkan ketenangan, tidak lagi mengejar ambisi duniawi, dan lebih fokus pada kesejahteraan spiritual dan emosional. Kemudian, ciri-ciri dewasa akhir yang gagal mencapai makna hidup. Ada 5. Yang pertama, merasa tidak berguna. Lansia merasa dirinya tidak memiliki kontribusi atau peran yang berarti, misalnya karena tidak bisa bekerja atau membantu orang lain. Yang kedua, ketergantungan dan pasif. Hanya berharap bantuan dari orang lain tanpa inisiatif untuk mencari makna baru atau aktivitas yang bisa dijalani. Yang ketiga, perasaan bosan dan jenuh. Tidak memiliki aktivitas bermakna sehingga mengalami kebosanan dan kehampaan hidup. Keempat, kesedihan karena keterpisahan dengan keluarga, yaitu merasa ditelantarkan atau ditinggalkan oleh keluarga sehingga memicu perasaan kesepian dan keterasingan. Yang kelima, menolak realitas dan kurang penerimaan diri, tidak mampu menerima perubahan yang terjadi di masa tua seperti kehilangan peran sosial, fisik yang melemah, atau tinggal di panti. Pembahasan yang terakhir mengenai cara penanganan pada masa dewasa akhir yang merasa gagal dalam mencapai makna kehidupan. Yang pertama ada psikoterapi dan konseling. Ini bisa dilakukan melalui logoterapi ataupun terapi reminiscence. Terapi logoterapi berfokus membantu lansia menemukan makna hidup bahkan dalam penderitaan. Kemudian terapi reminiscence mendorong lansia untuk menceritakan kembali pengalaman hidup mereka, menemukan nilai dan pelajaran dari masa lalu. Yang kedua ada peningkatan dukungan sosial, yaitu dengan mendorong keterlibatan dalam komunitas atau kelompok sosial. Bisa juga dengan memberi perasaan dihargai dan dibutuhkan dengan membangun relasi yang hangat.
Cara penanganan yang ketiga, aktivitas bermakna dan produktif. Bisa melakukan kegiatan seperti berkebun, menjahit, kerajinan tangan, atau membantu kegiatan panti dapat memberikan rasa berguna. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan spiritual, yaitu menyediakan akses terhadap kegiatan keagamaan dan spiritual. Atau bisa juga dengan mengajak lansia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai keyakinannya, yang bisa memberi kedamaian dan makna. Cara penanganan yang kelima, penerimaan diri dan pelatihan mindfulness, yaitu dengan mengajarkan teknik mindfulness atau meditasi untuk menerima kondisi saat ini. Atau bisa juga dengan membantu lansia berdamai dengan masa lalu dan fokus pada kualitas hidup di masa kini. Dan cara penanganan yang terakhir yaitu dengan lingkungan yang mendukung, yaitu dengan menyediakan fasilitas yang ramah lansia, aman dan nyaman, melibatkan lansia dalam pengambilan keputusan sederhana agar merasa memiliki kontrol atas hidupnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.